Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Bahagia sekali pada malam hari ini semua kita bisa berkumpul. Bagaimana kita nggak berbahagia? Karena kita berkumpul dengan ahlul Quran. Alhamdulillah, orang-orang yang mencintai Al-Quran. Mengisi hari-harinya yang tidak biasa untuk Al-Quran. Biasanya banyak orang itu ibu, bapak, kalau malam hari pada isya ngapain aja? Ngapain kira-kira? Rata-rata ya pada istirahat, pada nonton televisi, ada yang capek langsung tidur. Tapi sebagian orang Allah pilih untuk mau merubah gaya hidupnya. Karena untuk yang satu ini, waktu-waktunya yang lain nggak disiapkan untuknya. Tapi disiapkan untuk bekerja, mencari nafkah. Itu juga bagus. Tapi untuk disiapkan untuk Al-Quran, belum ada waktunya. Jadi mau tidak mau, suka ataukah tidak suka, waktu malam di antara waktu yang harus diambil ya untuk dia gunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Bapak sekalian, tidak ada ruginya mereka yang Allah pilih untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah dalam posisi sedang belajar Al-Quran ataukah dalam posisi sedang mengajarkan Al-Quran. Dan itulah yang Masya Allah ya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Masya Allah, khairukum. Orang yang terbaik di antara kalian. Siapa itu? Yang hidupnya itu di antaranya menjadi orang yang ta'allama al-Qur'an. Man ta'allama al-Qur'an. Orang yang belajar Al-Qur'an. Masya Allah. Dan yang kedua adalah wa'allamah. Wa'allamahu dan juga mengajarkannya. Masya Allah. Coba rasakan Bapak Ibu saat ini. Apakah ada di antara kita yang dalam posisi sedang belajar Al-Quran? Pak Edi, Ibu Nining, ya, Ibu Nasra. Terasa ya. Ada di antara kita yang sedang memposisikan dirinya dalam kondisi belajar Al-Quran. Dan apakah ada orang yang sekarang ini dalam kondisi belajar Al-Quran? Ada. Ya. Ada yang kita bisa rasakan, kita bisa ketahui dia sedang berada pada posisi mengajarkan Al-Quran. Dan itu menunjukkan ya, siapa yang Allah berikan jalan ya, berikan pilihan untuk itu, maka semoga ini menjadi jalan sebut jalan kebaikan. Jalan kebaikan untuknya di dunia dan juga untuknya nanti di akhirat kelak ya. Maka maka Bapak Ibu sekalian, di awal pertemuan ini hal saya hendak ingatkan untuk mensyukuri kenikmatan Masya Allah yang Allah berikan kepada semua kita. Bapak Ibu, ya hari ini saya sedikit mau eh, ya berbagi ya tentang sebuah hal tentang kita, ya tentang kita, ya siapa kita sebagai makhluk Allah. Tapi ya itu makhluk macam-macam ya. Ada batu, ada hewan, tapi kita ini adalah insan, adalah manusia, adalah manusia. Ya. Dikatakan itu manusia ibu, itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Dan ternyata sekalian, dalam Al-Quran itu ada sebuah surat yang dinamakan dengan surat Al-Insan. Al-Insan. Ya. Insan, ya itu di bahasa Indonesia. Ya. Insan sudah jadi bahasa Indonesia. Insan manusia. Buat apa? Buat menyadarkan semua kita bagaimana menjadi insan sejati. Menjadi
manusia yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Tapi sekalian, hari ini sedikit ya kita akan sedikit bicara tentang surat ini. Semoga dengan ini kajian sekalian bisa memberikan kita inspirasi. Buat apa? Membuat membuat hidup kita ini menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu sekalian, coba kita buka surat Al-Insan, ya. Surat, ya, yang ke-76 pada halaman ke 578. Masya Allah. Juz yang ke 29, surat Al-Insan, surat yang ke 76, ya. Lihat. Mulai ayat yang pertama dan seterusnya. Mulai ayat yang pertama dan seterusnya. Eh, Sudah sekalian, coba kita perhatikan sekalian, ini ayat, ini surat, seayat demi seayat, sepenggal demi sepenggal, bahkan sekata demi sekata. Masya Allah. Bahkan sekata demi sekata. Dan coba kita perhatikan kira-kira arahnya mau kemana ayat ini. Kira-kira apa faedah yang bisa kita dapatkan dari ini ayat. Bapak Ibu, Allah mulai dengan mengatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani minad dahr hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Semua kita pernah mengalaminya. Kata Allah, hal ata, apakah telah datang? Bentuknya pertanyaan ini, ya. Bentuknya pertanyaan. Yang sebenarnya semua kita udah tahu jawabannya. Tapi bukan sekedar pertanyaan, tapi di balik itu pertanyaan. Kata Allah, hal ata alal insan, apakah apakah telah datang kepada setiap insan, setiap manusia itu hinun, ya, fase, sebagian waktu, minad dahri, dari zaman. Zaman itu panjang, ya. Itu dari Bu, panjang itu dahar. Itulah masa masa kita. Ada hinun, ada waktu-waktu. Ada waktu-waktu tertentu, ada fase-fase tertentu. Jadi, apakah telah datang kepada manusia, kita-kita ini yang saya jadi manusia, sebuah hinum minad dahri, sebuah fase dari zaman kita ini. Lam yakun, yang saat itu kita belum menjadi syai'an mazkura, sesuatu yang disebutkan. Jawabannya, semua kita pernah melewatinya. Semua kita pernah berada pada fase ini. Fase apa? Fase menjadi syai'an. Fase lam yakun syai'an mazkura. Belum menjadi sesuatu yang disebutkan. Sebelum Ibu Nining itu dilahirkan, orang nggak pernah menyebut siapa itu Nining. Seperti Ihsan dilahirkan, orang nggak pernah menyebut, ya, siapa itu Ihsan. Sebelum Ahmad dilahirkan, orang nggak pernah menyebut siapa itu Ahmad. Nah, ini adalah fasenya Ibu sekalian. Kata Allah, bukankah setiap kita ini telah mengalami fase zaman itu? Apa? Kita nggak pernah ada. Kita nggak pernah ada itu. Ya, bahasa Allah Pak, lam yakun syai'am mazkura. Ya, zaman di mana kita belum menjadi sesuatu yang disebutkan. Masya Allah. Ya, sekalian,
Itu kalau dalam bahasa Al-Quran bisa lihat. Namanya apa? Fase kematian yang pertama. Fase kematian yang pertama. Di mana itu ayatnya, Bu? Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah pada ayat yang ke-28. Coba dilihat. Ada surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. Ini ayat ini mirip-mirip ya dengan ayat di awal surat Al-Insan. Sudah jumpa Pak Adib? Ayo coba Pak Adib dibaca Pak Adib. Dan coba diterjemahkan. Ini adalah apa? Ini adalah perjalanan setiap manusia. Ya, Al-Baqarah perjalanan ayat berapa? setiap manusia. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billahi 28. Betul. Coba dibaca amwat. Ibu. Ibu Jasna baca. Siapa Pak Ustadz? Ibu Jasna boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Coba diterjemahkan Ibu. Bagaimana kalian mengingkari, bagaimana kalian ingkar kepada Allah, padahal kalian tadinya mati, kemudian lalu Ia menghidupkan kalian, Iya, oke. Bukan. kemudian Coba perhatikan. Apa kata Allah? Pertanyaan, bagaimana mungkin bagaimana kalian kalian kafir kafir kepada Allah, kepada Allah? Apa? Wa kuntum. Pada apa? padahal Allah telah kalian mati. memberikan kenikmatan kepada kalian. Apa itu? Pertama, wa kuntum ka amwata. Kalian dulunya pernah amwata, pernah mati. Fahyakum. Lalu dia Lalu menghidupkan menghidupkan. kalian. Ya. Kemudian mematikan. Kemudian menghidupkan. Berarti Kemudian ada fase dua kali kematian, ada fase dua kali dua hidup. kali kehidupan, dan tidak ada lagi kematian yang ketiga. Namun hidup yang kedua, hidup yang abadi. Hidup yang abadi. Ibu, coba bagaimana Allah mulai ayat, ya. Allah bilang, bagaimana bisa, ya. Ada orang yang takfuruna billah, yang kafir kepada Allah. Wahai manusia, ya. Manusia A, B, C. Bagaimana bisa-bisanya kalian itu takfuruna billah? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana bisanya itu? Kalian kafir kepada Allah. Pak Allah telah memberikan kenikmatan kepada kalian. Apa itu? Fase kehidupan kita. Dua kali mati, dua kali hidup. Yang pertama kata Allah, wa kuntum amwatan. Padahal kalian dulunya amwatan, pernah mati. Itulah yang Allah sebutkan di Al-Insan. Hal ata alal insani hinum minad dahr. Hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Sebuah fase dari zaman. Saat itu, saat itu kita belum menjadi syai'an mazkura, sesuatu yang disebutkan. Oke, Bu. Ini fase yang Masya Allah semua kita pernah mengalaminya. Tanpa terkecuali. Lalu kata Allah di tadi, fa'ahyakum, fa'ahyakum. Lalu Allah menghidupkan kalian, memberikan kehidupan kepada kalian di dunia ini. Ya. Ini dan inilah perjalanan kehidupan kita yang pertama, dan kita masih merasakannya sekarang. Ya.
Dan itu nanti akan berhenti pada waktunya. Pada waktu yang bukan kita yang kendalikan, bukan kita yang kehendaki, namun pemilik kita yaitu Allah yang akan menghentikannya pada waktunya. Ya, pada waktunya fa'ahyakum. Lalu dia kemudian menghidupkan kalian. Nah, kalau di Al-Insan apa kata Allah? Inna khalaqanal insana. Ini lebih detail nih. Ya, lebih detail bagaimana bisa jadi manusia di dunia. Bagaimana bisa hidup di dunia ini? Ya, di sini Bu lebih detail lagi. Ingatkan kita, ya, ingat kita akan kenikmatan ini. Kata Allah, Inna khalaqanal insana. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan insan. Setiap insan itu, setiap manusia itu berproses. Ada prosesnya. Min nutufatin. Berawal dari setetes mani. Setetes mani. Bahkan apa Bu? Kalau di ayat lain, ma'immahin. Ma'immahin. Setetes air mani yang hina. Yang baunya itu nggak enak. Baunya itu busuk. Ya, begitu sekalian. Itu awal penciptaan kita tuh. Ya, kata Allah, min nutfatin. Yang nantinya akan amsyajin. Akan bercampur dengan sel telurnya perempuan. Amsyajin akan bertemu itu. Ya, sekalian. Tapi langsung Allah ingatkan. Kenapa Allah akhirnya pertemukan antara sperma asal dari laki-laki kemudian yang dari perempuan? Kenapa menjadi amsyajin akan bertemu dia, bercampur dia itu? Ya. Kata Allah, nabtalihi. Agar kami Allah nanti akan mengujinya. Jadi sekalian, ya. Ini sudah kabarkan ini. Saya kabarkan. Kalau ketemu itu apa? Siap-siap. Ya, menjadi cikal bakal manusia yang hidup di dunia. Buat apa? Bukan buat ditinggalkan begitu saja. Tapi siap-siap. Nabtalihi. Kami Allah akan mengujinya di dunia. Oh, ya. Ada ujiannya sekalian. Ya, ujian kehidupan itu ada ujian. Nanti tujuannya ada dua. Ada ujian-ujian yang mengenakan, ya. Ada ujian-ujian yang tidak mengenakan. Semua itu ujian, ya. Semua itu ujian, ya. Apa ketika dia itu jadi manusia yang sempurna di dunia itu dia bisa lolos dalam itu ujian ataukah tidak lolos, ya. Tapi Ibu ada yang nggak lolos. Maka kata Allah, kaifa takfurun? Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Padahal sudah dikasih dulunya mati, dikasih kehidupan, nanti mati lagi. Tapi nggak lolos. Nggak lolos di dunia karena kekafirannya. Makanya Allah katakan sekalian, ya, oleh manusia kamu pernah punya fase-fase. Fase apa? Fase di mana dulunya nggak ada, kemudian Allah menciptakan setiap kalian. Berawal dari nutfatin amsyaj, setetes mani yang bercampur. Ya. Buat apa? Langsung Bu, nabatalihi. Agar nanti kami akan menguji setiap manusia itu. Oke Bu. Lalu bagaimana caranya bisa kalian jadi manusia? Udah, dilahirkan. Tapi biar bisa eh, diuji, Allah berikan kesempurnaan. Apa itu Bu? Faja'alnahu. Lalu kami Allah menjadikan itu manusia sami'an bisa mendengar. Basiro dan juga bisa melihat. Ya. Tidak tuli, tak bisa mendengar. Tidak buta, tak bisa melihat. Tapi Allah jadikan padanya, ya padanya ada pendengaran. Yang dengannya sami'an dia bisa mendengar. Ada padanya penglihatan. Yang dengannya bisa basiro dia melihat. Ya, melihat. Ibu sekalian, di mana itu? Itulah kehidupan yang pertama kita sekarang ini. Kata Allah,
Di surat tadi itu Al-Baqarah, fa'ahyakum, lalu dia memberikan hayat, kehidupan kepada kalian. Yang pertama ini. Terus kalian. Jadi kalau kita gabungkan, nah, inilah hidup kita sekarang sekalian. Hidup yang nabatalihi. Allah sedang menguji kita. Ya. Tiada satu pun detik yang berlalu, Ibu, kecuali dia telah menjadi ujian Allah untuk kita. Bu, kalau orang di sekolah, ada waktunya belajar, belajar. Ya. Tapi apa? Tapi eh, apa? Kapan ujiannya? Katanya nanti ada masanya itu. Ya, bulan kelima semester pertama, bulan kelima semester yang kedua, berujiannya itu. Ya, sebelumnya itu, ya mau belajar belajar, nggak belajar karena belum ujian. Ya, ya. Lihat ibu, ketika orang merasa nggak diuji, ya apa? Belajarnya semaunya, ya belajarnya semaunya, karena dia merasa tidak dalam ujian. Tapi padahal sekalian sebenarnya hidup kita ini tiada satu detik pun, tiada satu menit pun kecuali nabatalihi. Kami Allah sedang mengujinya. Masya Allah. Ya. Jadi setiap itu ada bu, ada nilainya. Dan setiap itu tuh bu, ada apa? Ada catatannya itu. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat nantinya bu sekalian akan diperlihatkan catatan amal soleh itu nanti di akhir kelak. Ibu, bapak yang Allah muliakan. Dari sini sekalian sudah terasa sekali. Ya. Apa? Ternyata hidup kita ini Masya Allah. Allah kasih kita kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan samian basiro. Ibu, kenapa nggak dikatakan kenikmatan punya kaki yang dengannya bisa berjalan? Nah, kenikmatan punya tangan yang bisa memegang? Kenapa, Pak? Kan? Lalu kami jadikan dia bisa memegang. Kami jadikan dia bisa berjalan. Kan nggak begitu. Tapi kami jadikan dia samian, bisa mendengar, basiran, bisa melihat. Kenapa Ibu Nining? Kan semua itu manusia begitu kan? Ya kan? Kami jadikan dia apa? Punya tangan. Ya, bisa memegang. Kami jadikan dia punya kaki, bisa berjalan. Tapi bukan itu yang bilang. Apa? Kami jadikan dia itu bisa berbicara. Berarti punya mulut. Kami jadikan dia bisa melihat. Berarti punya mata. Ya. Bukan sekedar mata. Mata yang memang terbuka. Dan bisa melihat. Kenapa bisa lihat? Ayo Ibu Nasro. Kenapa? Ibu Dini? Karena mata dan pendengaran itu untuk mendapatkan hidayah dan ilmu. Tangan dan Iya, kaki bukan, dia hanya betul. alat gerak. Karena itulah dua sumber utama masuknya ilmu. Ya, kita ini mendapatkan ilmu karena apa, Ibu sekalian? Karena apa yang kita dengarkan dan apa yang kita lihat. Ya, karena apa yang kita dengarkan, ya, ada orang bicara, kita dengarkan, dapatkan informasi, dapatkan ilmu daripadanya. Ya, kita baca buku, kita melihat sesuatu, kita lihat itu. Ya, yang dengannya kemudian kita mendapatkan ilmu. Ya, Ibu sekalian. Dan manusia itu sekalian akan sampai pada tataran manusia sejati kapan? Ketika dia punya ilmu. Ketika dia punya ilmu. Kapan itu? Ketika dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa memfungsikan penglihatannya sebagaimana mestinya. Memfungsikan pendengarannya sebagaimana mestinya. Dan memang ibu sekalian, ya, kenapa didahulukan itu pendengaran? Karena ada orang yang buta matanya, tapi pendengarannya Masya Allah begitu tajam. Yang boleh kemudian apa? Diangkat martabatnya oleh Allah. Ya. Tapi kalau ada orang yang bisa melihat, ya, tapi kalau dia nggak bisa
eh, nggak bisa mendengar, maka itu lebih kurang, ya, lebih kurang kemanfaatannya daripada mereka yang mendengarkan tapi nggak bisa melihat. Tapi kalau dua-duanya ada, masya Allah, dan semuanya berfungsi sebagai sumber ilmu, maka masya Allah, maka masya Allah. Maka Allah ingatkan betapa besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Awalnya, ibu sekalian, oke, nggak dikenal. Lah kemudian Bu, ada prosesnya bertemu laki-laki dan perempuan, mereka menikah, kemudian mereka berhubungan, akhirnya keluar itu, ya, keluar spermanya laki-laki, kemudian punya perempuan, ketemu itu. Kata Allah apa? Nutfatin amsyaj, ya, setetes mani yang bercampur, yang bercampur. Ketemu, ya, lewat masanya berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai 4 bulan ditiupkan ruh, bergerak itu Bu, segumpal segumpal darah, segumpal daging terus bergerak, ya, sampai kurang lebih 9 bulan. Ya, keluar itu. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Keluar itu. Ya, ini prosesnya. Ya, prosesnya dari sini. Biar sempurna apa? Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia itu manusia, Masya Allah, bisa mendengar dan bisa melihat. Coba bisa lihat. Coba Bu. Coba kita rasakan. Rasakan besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan sampai detik ini, dengan umur yang Allah berikan kepada kita, berarti telah sekian lama, ya, kita bisa merasakan sami'an basiro. Ya, bisa mendengar, demikian pula bisa melihat. Namun, seberapa besar kita mendapatkan ilmu dari pendengaran, demikian pula penglihatan kita? Ya, seberapa besar yang dengannya kita mendapatkan ilmu, ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat kepada kita untuk hidup kita di dunia ini. Ya. Dan yang kedua, untuk hidup kita yang abadi nanti di alam kelak, di akhirat kelak. Ibu sekalian muliakan, ya, oke, jadilah manusia yang sempurna secara zahirnya. Ibu, ternyata bukan cuma itu. Allah tambah kenikmatan lewat ayat berikutnya. Apa kata Allah? Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami hadainahu telah memberikan hidayah kepadanya, kepada manusia. As-sabila, satu saja jalan yang benar. Nggak banyak-banyak Ibu, cuma apa? Cuma as-sabil, satu saya jalannya. Ya. Apa itu Bu? Jalan menuju Allah. Jalan berjumpa dengan Allah. Hanya satu jalannya itu untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang Allah pilihkan untuk manusia ini. Ya. Yang nantinya akan berakhir jalan itu di dunia, kemudian akan mendapatkan balasan nanti di akhir. Ibu, Ibu, apa itu Bu? Itulah jalan Islam. Apa hidayahnya itu? Itulah Al-Quran dan sunnah Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah. Dan sekalian, ini yang paling berharga dalam hidup seorang di dunia. Ketika Allah memberikan hidayah kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada manusia. As-sabil, jalan ini. Dan ini pula Ibu, Bapak, yang kita disuruh berdoa selalu itu di Al-Fatihah, di sholat kita. Ihdina, ihdina, ya Allah, ihdina, berikanlah hidayah kepada kami. Bu, di sini apa nih? Kan hadaina, kami telah berikan manusia itu hidayah. Doa kita apa? Ihdina, ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Apa itu? As-sirotol mustaqim, satu saja jalan. Jangan banyak-banyak, satu saja jalannya itu. Jangan bengkok-bengkok, jangan putar-putar. Ya, nanti bingung. Tapi apa? Mustaqim, yang lurus, yang jelas.
Itulah jalan Al-Quran. Itulah jalan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Itulah yang bisa diambil. Ya, tidak mencari jalan lain yang belok-belok, yang nggak jelas. Ya, nggak jelas. Bisa lihat. Tapi ini kata Allah sekalian, inilah jalannya Ibu sekalian. Ya. Tapi Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ya, terjadi. Apakah semua orang mengambil hidayah menapak ke jalan itu? Kata Allah, ternyata ibu ketika sudah dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, ditambah lagi adanya hidayah, ya cahaya apa cahaya penerang. Bayangkan ibu, ya sudah punya penglihatan, sudah punya pendengaran, dikasih lagi cahaya, cahaya lampu yang menerang, ya jelas itu jalan-jalannya bu, jelas itu bekas-bekas perjalanan itu kelihatan. Tapi apakah semua orang mau melewatinya? Ternyata bu tidak. Kata Allah ada dua itu golongan yang mereka mensikapi hidayah jalan yang Allah telah berikan kepada manusia tersebut. Apa kata Allah? Imma syakiro. Namun ada orang yang menjadi syakiro, orang yang bersyukur, wa imma kafuro. Dan ada juga yang menjadi kafuro, orang yang kafuro, yang kafir. Ya. Kira-kira saya lihat siapa yang bersyukur? Yang memahami ya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Jadi manusia, Allah kasih banyak kenikmatan, dikasih kesempurnaan tubuh, semua berfungsi semestinya. Oh, kemudian apa? Dikasih Al-Quran. Nih Al-Qurannya, Bu. Apa isinya itu? Ada hidayah, petunjuk untuk bisa hidup di dunia, bukan dengan maunya, tetapi hidup di dunia dengan maunya Allah. Dengan maunya Allah. Maka kemudian Bu, dia mengikutinya. Ah, ini namanya orang yang syakir, bersyukur kepada Allah. Bersyukur sekalian. Caranya apa? Ngikut Allah. Ya, saya berterima kasih kepada Allah. Bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kenikmatan kepada saya. Apapun yang Allah suruh saya kerjakan. Ya, ada yang disuruh? Ada. Di mana? Di Al-Quran. Nah, maka dia mengikutinya. Kata Allah, imma syakira. Ada orang yang syakir, menjadi orang yang bersyukur. Ya, ayo sekalian, coba ya lihat waktu-waktu kita sekalian bagaimana kita mensyukurinya. Sebaliknya wa imma kufura, ada juga orang itu yang kafir. Ya, Ibu, kenapa dikatakan bersyukur? Kenapa dikatakan kafir? Tergantung bagaimana dia mensikapi hidup yang sekarang Allah berikan kepadanya. Tergantung bagaimana dia mensikapi hidup yang sekarang Allah telah berikan kepadanya. Makanya Ibu, ya, ya coba kita perhatikan bagaimana Masya Allah Allah dan Nabi itu menyebutkan tentang hidup kita ini. Ya, hidup kita ini. Beliau mengatakan Abu Salian, eh, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang yang beriman itu. Ya. Inna amrohu, sesungguhnya semua urusannya, ya, semua keadaannya itu khair, baik baginya. Jadi Bu, semua kan kita ini Bu, apapun keadaan kita itu akan menjadi khair, baik, baik kita. Apa yang menimpa kita sekalian, ya, apa sih bentuknya itu akan menjadi khair, kebaikan untuk kita. Ya. Dan ternyata Bu, cuma dua kemungkinan keadaan kita, nggak ada yang ketiga. Apa itu? Nabi jelaskan yang pertama, in asobahu sarro, jika dia ditimpa, ya. Tapi ya Bu, ditimpa dengan sarro, dengan hal-hal yang mengenakan, begitu kan? Kejatuhan Bu, kejatuhan emas dari langit. Nah, gitu kan? Kayak ketimpa emas dari langit. Mendapatkan hal yang menggembirakan sekalian.
Maka apa kata Nabi? Syakar. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang berbagai macam bentuk-bentuk kenikmatan kepada sekalian, maka dia itu syakar, bersyukur kepada Allah. Syukur dengan hatinya, menyatakan semua dari Allah nikmat ini, bukan dari kepintaranku. Mengucapkannya dengan lisan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lalu syukur dengan perbuatan, menggunakan semua nikmat Allah itu untuk hal yang Allah cintai. Hartanya digunakan untuk kebaikan, hartanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, hartanya digunakan untuk membantu orang lain. Ya. Lisannya dipakai untuk membaca Al-Quran, lisannya dipakai untuk berkata-kata yang bagus, lisannya dipakai untuk mengajak orang kepada kebaikan. Bukan dipakai untuk menjatuhkan orang lain, untuk merendahkan orang lain, untuk menghina orang lain. Nah, itu Bu, syakar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, wa in asabahu dharra, kalau dia ditimpa dengan hal yang mudarat yang buruk, maka dia itu soban, yaitu bersabar. Bersabar. Bentuk ujian apa saja? Ya, sabar dari ketakutan, sabar dari kekurangan harta, ya, dan seterusnya. Sobar. Fakana khairon lahu. Maka itu kesabaran pun bagus baginya. Sekalian. Jadi ini Bu, imma syakiro. Ada orang yang ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, ya, ditambah lagi adanya hidayah untuk as-sabila, menapaki satu jalan. Ah, Masya Allah Bu, dia benar, benar dengan cara syakir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada yang kafuro, orang kafir. Silakan. Ya, itu pilihan. Ya, pilihan, Bu. Tapi ini pilihan sekalian harus tanggung jawab. Karena kita nggak tahu pilihan ini kapan dia akan berakhir. Berakhir dengan sebuah kematian. Kata Allah di surah Al-Baqarah tadi, ya, wa kuntum amwatan, kalian mati, summa fa'ahyakum, kemudian kalian Allah hidupkan, summa yumitukum. Kemudian dia pun akan mematikan kalian. Summa yuhyikum. Kemudian menghidupkan kalian. Summa ilaihi terjun. Kemudian kepada kalian akan dikembalikan untuk dihisap, untuk tanya. Sekalian, yang jadi masalah sebenarnya kita nggak tahu ini sekalian. Kapan akan datang kematian yang kedua itu? Yang jelas Allah sudah kabarkan, ya. Summa yumitukum. Maka Allah bilang ibu, Allah bilang, kaifa takfurun? Wahai orang-orang yang sekarang kafir, bagaimana kalian kok bisa kafir kepada Allah sekarang? Padahal kamu tahu apa? Ada fase perjalananmu. Dulunya kamu mati, sekarang kamu menikmati kehidupan, tapi ingat, akan tiba saatnya yumitukum. Allah matikan lagi. Nanti dihidupkan lagi. Nanti akan diturjaun, akan dikembalikan buat dihisab. Sekalian. Jadi sekalian, hidup kita ini hidup hidup yang penuh pilihan. Ya. Tapi sekalian ada pendengaran, ada penglihatan, ada hadainahu hidayah Allah yang dengannya kita bisa memilih mana yang terbaik, ya, dalam kehidupan kita di dunia ini. Sekalian, sebelum datang kematian yang kedua dan kemudian akan datang kehidupan yang kedua yang kekal abadi. Ibu, coba kita perhatikan apa yang disebutkan sesudah itu. Langsung ibu sekalian Allah sebutkan efek negatifnya itu, ya. Tapi nggak disebutkan ada kematian yang kedua, enggak, langsung loncat. Menyebutkan Abu, menyebutkan ada kehidupan yang kedua yang kekal abadi. Sebenarnya ada, kan? Ada kehidupan yang kedua. Kematian yang kedua itu di alam kubur. Zahirnya mati, tapi di sana ada kenikmatan, ada keburukan. Tapi di sini bisa lihat langsung Allah masuk kepada apa? Kepada kehidupan yang kedua. Di mana orang itu akan menerima perlakuan yang berbeda tergantung pilih nanti waktu di dunia. Coba Fauzin dibaca Pak Fauzin. Apa itu kata Allah? Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Inna yang surat Al-Insan. Al-Insan Ustaz ya. Ya. 4
5 itu berbeda orang-orangnya. Ayo Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yasrabuna min ka'sin Ayat kana yang keempat, ayat yang keempat mizajuha. itu. Ayat yang Oh, yang keempat. empat. Ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'ira. Artinya, Sesungguhnya, sesungguhnya kami telah menyediakan kepada orang-orang yang kafir rantai, wa aglala dan belenggu, wa sa'ira dan neraka sa'ir atau api yang menyala. lanjut. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafur. Sesungguhnya orang-orang yang baik akan akan di, akan mereka akan mendapatkan minuman dari gelas yang eh, dari gelas yang campurannya dari air kafur. Lanjut. Aina yasrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ah, min, eh, minuman dari minuman dari sumberan eh, ham, Mata air. yang hambanya Allah minum dari sumberan yang yang memancar darinya yang benar-benar memancar darinya. Oke, Masya Allah. Ibu, perhatikan. Perhatikan Ibu. Apa kata Allah? Langsung menyebutkan dua orang yang berbeda di dunia, ya, dengan pilihannya dan tempatnya pun beda-beda itu. Kata Allah, Inna a'tadna lil kafirina sanasila wa aghlalan wa sa'ira. Inna a'tadna. Sesungguhnya kami telah menyiapkan. Buat siapa? Lil kafirin. Bagi orang-orang yang kafir waktu di dunia dulu. Waktu di dunia dulu dikenal sebagai kafirin. Orang-orang yang kafir. Nanti di akhirat apa yang disiapkan? Sekalian akan disiapkan 3. Pertama adalah salasil. Apa itu salasil itu, Bu? Itu salasil dari kata apa? Dari kata silsilah. Apa silsilah, Ibu? Silsilah keluarga. Ya, rantai. Rantai yang Rantai yang sambung. panjang. Nah, itu silsilah itu, Bu. Silsilah keluarga. Ya, 10 10 kakek ke atas. Ke bawah lagi. Itu namanya silsilah itu. Ya. Salasil Silsilah. itu apa ya? Rantai-rantai, silsilah, Rantai. silsilah. Ya, subhanallah, Bu. Ini ada rantai-rantai yang dipasang pada badannya. Saya bayangkan Ibu, ini badannya dipasang rantai. Bukan satu rantai, tapi rantai yang banyak. Yang kedua, ada juga namanya itu aglalan, belenggu-belenggu. Belenggu, belenggu. Itu di mana pasangnya, Bu? Belenggu itu, Bu? Ya, di sini. Begini modelnya kurang lebih, Bu. Ya. Bukan begini. Dipasang di sini belakang, di sini baru dibelenggu. Di sini tutup, oke, di sini dirantai. Ya, nggak bisa kabur. Kalau begini kan masih bisa goyang-goyang. Hmm. Tapi tangannya taruh di belakang, ya, taruh sini, baru dibelenggu. Ya. Lalu Bu, apa salahnya Bu? Kali ini aman ini, nggak masalah. Tapi masalahnya apa? Setelah Wasairan. dirantai, setelah dibelenggu, lalu apa lagi? Ada bagiannya Wasairan. sairo. Neraka yang menyala-nyala tak pernah padam. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Wow, sekalian. Ibu kenapa? Berarti apa nih? Ternyata pilihan menjadi orang yang kafir waktu dunia itu punya efek nanti di akhirat. Ya, silakan. Yang mau kafir, nanti ku siapkan hadiah untukmu ya. Apa tadinya? Nanti dapat rantai, nanti dapat belenggu.
nanti dapat api neraka. Kira-kira begitu. Ya. Kalau mau, silakan berlomba menujunya. Kira-kira begitu sekalian. Atau mau menjadi yang kedua. Siapa itu kata Allah? Innal abroro. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik. Kapan? Waktu di dunia. Waktu di dunia. Ya. Dianggap seorang berbaik, berbaik waktu di dunia. Bukan dalam kubur. Ketika dia, Bu, Bapak menjadi abror. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia itu, ketika dia mati, maka nanti akan dibangkitkan, dihisap, dan kemudian diberikan balasan. Di sini Ibu, Allah merinci balasan yang didapatkan. Di antaranya apa Bu? Kenikmatan minumannya. Kenikmatan minumannya. Innal abroro. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik. Yashrabuna akan minum. Masya Allah. Min ka'sin dari gelas. Kana mizajuha kafura. Yang campurannya itu air kafur. Bu, bayangkan kalau kita pergi bertamu ke rumahnya orang, dikasih gelas, ada air putih, ada campurannya. Ya, ada campuran sirupnya itu. Campuran sirupnya itu. Tapi apa campuran sekalian? Kata Allah kafuro. Ya, apa kafuro? Dijelaskan, yaitu ainan. Jadi air yang langsung bersumber dari mata air Ibu. Sumbernya itu mata air. Ya ini saja Bu. Apa? Itu pada yashrabu biha ibadullah. Pada minum daripadanya itu hamba-hamba Allah. Ya. Yang nantinya minum daripadanya hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira. Yang mereka bisa memancarkannya itu dengan sepancar-pancarnya. Bayangkan Ibu, kalau ada mata air Bu, Masya Allah, itu kan air itu memancar. Ya, menunjukkan apa? Begitu bersihnya, begitu jernihnya, begitu bagusnya air tersebut. Bukan air yang tergenang, air yang tak mengalir. Bukan. Air yang apa Bu? Yang dari mata air dan terus dia itu memancar. Terus itu mancar. Berarti apa? Airnya selalu bagus, airnya selalu baik. Itulah yang nanti sekalian akan menjadi minuman bagi mereka. Minum bagi mereka. Bu, dan seterusnya. Ini Allah menyebutkan karena mereka itu masuk surga di dunia yufuna bin nazri karena mereka itu senantiasa menepati nazar mereka wa yakhafuna yauman karena mereka takut akan hari kiamat kana syarruhu mustatira yang keburukannya itu menyebar dan seterusnya panjang panjang sekalian tapi intinya sekalian ya surat ini subhanallah menjadi pengantar bagi kita sekalian ya, pengantar bagi kita untuk ingatkan diri kita sekalian ayo jadilah manusia yang terbaik. Kapan itu? Sekarang di dunia ini. Sekarang di hidup yang pertama ini. Karena itu yang nanti akan menentukan apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Hidup kita sekalian, ya kita nggak tahu kapan dia berakhir. Tapi semakin lama kita bisa merasakan orang-orang yang orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita satu persatu mulai dihinggapi dengan kematian. Satu persatu Allah kirimkan kematian kepada mereka. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kata Allah kan? Ya, setiap orang itu akan tiba saatnya menjadi za'iqah. Menjadi orang yang merasakan al-maut kematian. Sudah merasakan kematian yang pertama. Sudah merasakan kehidupan yang pertama. Dan akan merasakan kematian yang kedua. Kata Allah za'iqatul maut. Akan tiba saatnya dia merasakan itu kematian. Ya. Dan Allah ingatkan. Wa nabulukum bisyarri wal khairi fitnah. Tapi sekarang ini ya kami menguji kalian. Ada yang baik, ada yang buruk sebagai fitnah. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah, apa tuh? Nabtalihi. Siapa yang lolos dari ujian tersebut? Misalnya, jadi
kita lebih berharap bahwasanya ini materi pada hari ini berusaha ingatkan diri kita sekalian, ya, bagaimana kita mengisi hari-hari kita ini sekalian. Masya Allah. Kadang-kadang ya eh, membuat kita harus selalu memperhatikan, selalu melihat setiap waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana di waktu sekalian, waktu untuk membuat tambahan kita, tambahan bagi kita untuk mendapatkan amal soleh, tambahan kebaikan bagi kita. Bu, jangankan kita, Bu. Tapi saya selalu berharap bagaimana agar waktu-waktunya itu selalu apa? Waktu-waktu waktu-waktu hidup yang selalu berisi tambahan untuk kebaikan. Itu ada doanya Nabi, Bu. Doanya panjang itu. Apa nanti doanya itu? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya. Waj'alil hayata, ya Allah, dan jadikanlah hidupku sekarang ini ziyadatan li, sebagai tambahan untukku fi kulli khair, pada segala macam bentuk kebaikan. Dia berdoa agar hidupnya ini hidup satu detik ke detik berikutnya, satu menit ke menit berikutnya, satu hari ke hari berikutnya itu menjadi ziyadatan li, tambahan untuknya, min kulli khair, dari berbagai macam kebaikan, dari kebaikan sholat, kebaikan mengaji, kebaikan berdakwah, kebaikan melayani istri, kebaikan melayani tetangga, kebaikan melayani anak-anak, kebaikan berpikir untuk orang lain. Masya Allah sekalian. Coba sekalian, coba lihat. Ya, kira-kira bagaimana waktu-waktu kita? Sudah sejauh mana ibu sekalian? Waktu-waktu kita dalam hidup kita ini, ya, menjadi sarana ziyadatan, tambahan untuk kita fi kulli khair, pada berbagai macam bentuk kebaikan. Ya, karena dialah yang akan menentukan apa yang nanti akan kita dapatkan di akhirat kelak. Bukannya berharap, ya, ya hari ini sekalian kita dapatkan sebuah kekuatan, semangat di sekalian, untuk apa? Untuk kembali melihat waktu-waktu kita. Ya, terus Bu, perbaiki waktu-waktu kita, ya, agar bisa berberkah. Kadang-kadang hari ini kita melewati, kita sudah banyak aktivitas Bu ya, tapi kayaknya ada yang utama belum kita kerjakan. Hari ini belum sempat ngaji, kan? Hari ini belum sempat berdoa mengangkat tangan. Padahal begitu banyaknya urusan-urusan kita, begitu banyaknya impian-impian kita, begitu banyaknya harapan-harapan kita, harapan untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, ya, untuk negeri kita Indonesia, untuk umat kita di berbagai belahan dunia, di Palestina, di Lebanon, di negeri-negeri kaum muslimin yang dalam berbagai kondisi-kondisi yang buruk. Kita punya harapan-harapan sekalian. Dan harapan ini punya waktu-waktu yang dengannya kita bisa mengisinya dengan diantara berdoa kepada Allah, agar Allah memberikan kepada kita kebaikan dan mengangkat masalah-masalah yang ada pada kita. Sekalian, ibu sekalian, nah ini kadang-kadang Bu, kita kadang-kadang Bu, ya, nggak buru-buru mau tidur. Kenapa? Karena ada hal yang belum kita kerjakan. Ya, hal yang belum kita kerjakan, dari baca Quran, berdoa, berpikir lagi, ya. Saya pada akhirnya apa? Udah benar-benar capek, kemudian tidur pada waktunya. Tidur Bu dengan membaca doa-doa. Harapannya Allah bangunkan esok harinya, dan kemudian apa, bisa kembali beraktivitas, beraktivitas. Itu sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa jadi apa? Jadi inspirasi untuk semua kita, insya Allah Taala. Ya. Demikian, alhamdulillah, mati pada hari ini. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya mungkin Bapak Ibu kalau ada hal yang mau disampaikan dari faidah-faidah pada malam hari ini, eh, bisa disampaikan. Silakan. Ada Pak Adi?
Ada yang mau disampaikan Pak Adib? Apa yang Insya didapatkan? Allah Ustaz. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Dari apa yang telah diuraikan Ustadz Nur Ihsan tadi, bahwa kita menyadari kita sebagai hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah di dunia ini merupakan kehidupan yang pertama. Setelah kita dulunya mati, saat ini kita di dunia ini ada kehidupan yang pertama. Dan Allah telah memberikan uh, kesempurnaan tubuh kita, panca indera kita, dan kita diharapkan oleh Allah itu menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah, yang terbaik yang dikehendaki Allah. Dan Allah telah memberikan panca indera ini untuk uh, sarana prasarana mencari ilmu yang Ya. nanti tentunya bisa diamalkan menjadi amal 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 jariah, amal-amal kebaikan, Ya Allah. amal-amal ibadah gitu. Karena kita hidup di dunia ini Allah telah mencukupi semuanya, apa-apa yang ada di langit dan yang bumi untuk kebutuhan kita hidup manusia. Dan Allah nanti kita akan diuji di dunia ini ya, dengan ujian-ujian yang enak-enak ya. Tentunya kalau kita diberi ujian yang enak, tentunya kita jangan lupa bahwa itu semua dari Allah dan kita harus mensyukurinya atas kalau kita diberi nikmat yang enak. Tapi kalau kita diberikan ujian yang tidak mengenakan, ya kita harus sabar, gitu. Bersabar untuk ujian ujian tersebut, gitu. Dan tentunya kita diharapkan oleh Allah itu bisa memilih dengan akal pikiran kita menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur, orang yang beriman atau menjadi orang yang kafir. Ya tentunya kita diberi kebebasan Ya. memilih, kita menjadi orang yang bersyukur, orang yang beriman, orang yang bertakwa dengan harapan dengan bersyukur itu kita uh, akan akan menjadi orang-orang yang mulia yang nanti bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya. Ya, oke. Masya Itu Allah yang Pak Adib. yang bisa saya petik Ya, Masya dari Allah. apa yang disampaikan Ustadz. Ya, Masya Allah. Syukur Pak Adib ya. Barakallahu fikum atas penyampaiannya. Jadi Bu, intinya Bu, apa pengaruh yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini? Kan seperti gitu, kan? Hah, harus berubah hidup kita ini. Kan begini kan? Hah? Aduh, harus mengaji ini banyak. Waktunya bagaimana bisa mengaji? Waktu untuk berdakwah, waktu untuk belajar, waktu memperbaiki kemampuan kita untuk baca Al-Quran. Gitu. Tadi kita ngaji, ya Allah, ternyata masih ada koreksinya oleh Ustaz Ato. Kan? Kan udah bertahun-tahun. Ternyata ngaji masih ada koreksinya tuh. Koreksi makrojnya, koreksi panjang pendeknya. Padahal belajar itu, udah belajar. Baca 2 harokat. Kenapa cuma satu? Kenapa kepanjangan banget? Padahal ibu udah tahu tuh. Iya, Kenapa salah baca? Nah, lewat. yang gitu kan? Berarti apa? Itu belum belum otomatis, kira-kira. Bu, kalau orang itu terbiasa, Bu, otomatis. Ya, kayak orang sudah jago bawa mobil di tol, ya, kecepatannya 100 km per jam, ya, sambil makan-makan gitu kan. Bisa 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 makan sambil ngobrol-ngobrol. Itu udah jago banget, Bu sekalian. Kira-kira begitu, Bu sekalian. Hidup itu ada beberapa hal yang kita kerjakan, tapi sudah begitu terampil. Ya, terampil baca Quran, terampil paham Al-Quran, terampil ketika berinteraksi dengan orang lain. Ya, itu yang penting sekalian. Ya, bagaimana keterampilan yang dituntunkan oleh Al-Quran kepada kita, oleh hadis Nabi, berbicara dengan orang lain, berbicara dengan senyum, dengan baik. Itu ada semua panduannya itu sekalian. Itu bisa keluar. Ya, keterampilan ketika datang ujian kepada kita. Ya,
Kalau orang kena ujian langsung marah-marah. Ini gara-gara kamu nih. Ditol, ditabrak sama orang, marah-marah langsung. Berarti belum punya keterampilan itu, Bu. Ya. Kenapa? Karena belum hadir ilmunya. Ilmu itu belum keluar ketika ada ujian. Keterampilan ketika dikasih kenikmatan oleh Allah. Bagaimana bersyukur, bagaimana berinfak, bagaimana berbagi. Itu belum keluar. Kenapa? Karena ilmunya belum kuat. Ya, belum kuat dan belum bisa menggerakkan. Berarti kita masih perlu terus belajar sekalian. Terus belajar, terus mengasah kita punya skill kebaikan. Skill kebaikan. Sehingga ketika tiba pada saatnya, itu kebaikan bisa muncul pada tempatnya. Muncul pada tempatnya. Ya. Ketika dapat kenikmatan bisa bersyukur, ketika ada ujian bisa bersabar dengan kesabaran yang terbaik. Mungkin itu ya Pak Edi pada malam hari ini bisa sampaikan. Semoga Allah ya memberikan keberkahan kepada kita. Ya saya pribadi sampaikan saya ini apa terus latihan ya. Tadi saya sempat berpikir Pak Edi sebenarnya tuh. Saya mau batalkan acara kita malam hari ini sebenarnya ini. Karena hari ini saya agak pulang di Jakarta, agak terlambat pulangnya. Biasa saya Oh pulang iya. pada pada zuhur dari Jakarta. Cuma karena ada pekerjaan yang saya harus selesaikan, mau pulang keluar, oh hujan deras, ya hujan deras nggak bisa keluar. Hmm. Nanti keluar itu baru pada maghrib. Saya berpikir, ini kira-kira batal kan nggak ya? Kalau saya mau saya bisa itu, ya hari ini apa program kait diundurkan ke pekan depan. Tapi saya mikir-mikir, ya Allah batalkan nggak ya? Jadi ada telepon ya di kantor, Ustadz hari ini ada nggak ini baiknya apa kaitnya nih? Ada insya Allah. Ada insya Allah. Saya mesti mikir tuh, Bu. Mesti mikir. Makanya tadi saya WA, kok belum ada linknya. Iya gitu, Ibu Dini. Ya, mesti mikir saya itu kan. Karena itu gitu kayaknya nggak dapat ini karena sudah hujan deras lagi kan. Ya, tapi sudah berhenti. Akhirnya keluar. Eh, Alhamdulillah. Ibu tadi, akhirnya udah setengah 8. Semoga dapat. Ternyata nggak dapat. Cuma syukur ya. Hubungi Ustaz Ato, alhamdulillah Ustaz Ato bisa masuk. Ya, pada akhirnya pas tiba tuh jam 8 kurang berapa tadi? Jam 8 kurang 10 kalau nggak salah. Ya. Kurang apa? Kurang 10 menit ya. Pas tiba ada Bang Ato. Alhamdulillah bisa ngikut. Bisa ngikut. Ya itu adalah ujian. Ujian, Bu. Itu kita latihan. Latihan bagaimana caranya, Pak. Caranya. Ya kan kalau kita mau bisa aja bilang, Ustaz, apa, Bapak Ibu hari ini libur ya. Gitu. Sama dan jadi murid itu, Bu. Ya, hari ini sakit ya, sakit. Punya kesibukan. Bilangnya Ustaz hari ini izin Ustaz ya. Kenapa? Ada urusan. Tapi ini urusannya nih urusan yang kira-kira bisa diatur atau nggak bisa diatur. Mau pergi kunjungan ke saudara. Itu kira-kira bisa diatur nggak ya? Kira-kira. Bisa diatur nggak? Ya. Mau pergi mana? Mau pergi belanja bulanan. Itu bisa diatur nggak ya? Waktu itu hari Selasa, pada Isya. Kan udah tahu itu waktu pekanannya belajar. Mau dipakai waktu belanja. Emangnya nggak ada waktu lain. Tapi kadang-kadang itu jadi pikiran. Jadi pikiran. Yang jelas semua itu kepada semua kita. Bagaimana kita mengatur waktu. Tapi yang jelas misalnya ya, semua orang ketika dia berusaha untuk istiqomah dan sesuatu, itu semua Allah mudahkan. Kalau kamu terjadi, nggak bisa, semoga Allah maafkan dan bahkan apa? Itu niatnya itu menjadi kebaikan untuk dia, walaupun dia nggak kerjakan. Ada orang nggak sempat kerjakan sebuah kebaikan yang dia rutin kerjakan, tapi dia itu apa? Mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena tertahan dengan sesuatu faktor. Ya. Demikian sekalian, semoga bermanfaat hari ini pertemuan kita. Kita akhiri dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan wabarakatuh. katsiran Jazakallah khairan Ustaz. katsiran, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.